BTW gue ganggu nggak? Enggak kok. Ada apa nih? Enggak, gue cuma mau ngomong makasih aja sih. Makasih buat? Gue boleh duduk dulu nggak sih ini? Oh iya, lupa. Sorry ya, gue kurang fokus ini. Hehehe, nggak apa-apa kok. Lu kedeketan gak sih ini? Ih, nggak apa-apa lah. Gue tahu lu lagi banyak masalah kan. Gue di sini cuma memberikan bahu gue buat sandaranmu aja sih. Biar nggak terlalu berat. Kenapa? Kelihatannya lu kurang nyaman gitu. Iya bukan gitu. Kayak orang lagi pacaran gak sih kalau kayak gini tuh? Lu emangnya mau jadi pacar gue? Bercanda kok gue. Hen, gue mau ngomong sesuatu boleh? Mau ngomong apa emangnya? Kalau boleh tahu Om ada perlu apa ya sama si Hen? Kamu gak usah khawatir. Om teman baiknya papanya teman kamu itu. Oh gitu ya Om. Kalau boleh tahu soal apa ya Om? Om dulu dapat amanat langsung dari almarhum Pak Herman buat sampein ini ke anaknya langsung. Om hanya bisa sampaikan amanat ini langsung ke anaknya. Jadi Om belum bisa kasih tahu ke siapapun itu. Amanat apa sih? Kayaknya serius banget. Oh ya udah Om, kalau memang benar-benar penting apa mau saya panggilin orangnya? Oh gak usah. Om sendiri aja yang nyamperin ke depan. Apa saya anterin Om? Nampaknya kamu khawatir ya sama teman kamu. Iya Om, soalnya akhir-akhir ini banyak banget orang jahat Om. Salut saya sama kamu. Yaudah ayo kalau mau nemenin. Ayo Om. Bibi. Iyanya, enggaknya. Ada apa ya nya? Ini, saya dari tadi kok nggak lihat Silpani ya Bi. Ditelepon nggak diangkat, dicek nggak dibales, udah kayak pejabat aja dia. Dasar anak durhaka ini. Bibi tahu dia kemana? Aduhnya, Bibi nggak tahunya. Kayaknya Nona Silpani belum pulang dari sore tadi dehnya. Apa? Saya minta tolong. Coba Bibi panggilin Mang Asep. Siapa tahu Mang Asep tahu Silpani kemana, Bi. Enggaknya. Duh, saya khawatir ini, Bi. Mana anak satu-satunya. Semata wayang itu, Bi. Semata wayangnya. Iya, itu maksud saya. Mang Asep. Mang. Aduh, jangan teriak-teriak juga dong, Bi. Udah malam ini tuh tahu. Enggak, maafnya. Mang Asep. Mang. Iya Bi, sakedap Bi. Keur modal urang yeuh sakedapnya. Ada apa Bibi teh manggil saya? Itu kamu dicari nyonya. Oh, ada apa ya nya? Mang Asep tahu Silpani kemana, Mang? Oh, non Silpani teh tadi siang minta diantar ke kantor polisinya. Ngapain dia ke kantor polisi, Mang? Emang temennya ada yang ditangkap polisi? Terus kenapa Mamang tinggal? Asiknya bisa aja bercandanya. Emang Mama ngeliat saya lagi bercanda, Mang? Si Mama ada-ada aja deh. Saya serius loh ini. Masa nyonya bener-bener nggak tahu kalau si bapak teh ketangkep polisinya? Apa? Kok saya nggak tahu, Mang? Aduh, keluarga macam apa ya teh? Dah masa si bapak ketangkep polisi si nyonya nggak tahu? Sut, Mang, jangan ngomong aneh-aneh ah. Bibi takut nyonya marah kok. Iya ya Bi, maaf Bi. Terus kenapa Mamang tinggal, Mang? Iyanya maaf. Non Silpani teh minta ditinggal dia. Mau sendiri katanya. Padahal sudah saya paksa lohnya. Cuma tetap kekeh mau sendiri katanya. Ya udah, saya minta tolong sama Mamang cari Silpani ya, Mang. Harus ketemu loh, Mang. Udah malam ini. Saya khawatir jadinya. Iyanya, siapnya. Ya udah, buat Bibi bisa dilanjut. Nanti coba saya telepon lagi deh anaknya. Enggaknya. Dari mana dulu ya gue ngomongnya? Udah sih ngomong aja. Nggak apa-apa kok. Gue dengerin pastinya. Ih, gue tuh bukan mau cerita tahu. Ya udah iya. Apa tuh? Ih, nggak jadi nggak mood. Ya udah sini gue mood. Mood, bukan mood. MOOD. Mood, bukan mood. Bukan mood. Iya deh, buruan makanya. Gue penasaran ini. Lu janji dulu ya sama gue. Kalau gue habis ngomong, lu gak akan ilfil sama gue nantinya. Iya janji. Apa sih emangnya? Oke.
Jujur ya, gue dari awal ketemu sama lu tuh, gue tuh... Bentar, ada yang nelpon. Ya udah diangkat dulu. Nyokap gue nelpon. Nah, hayo lo. Ntar pas pulang lu disabet pakai sapu tuh kayaknya. Enggak ya, nyokap gue tuh baik tau. Bentar ya. Kok perasaan gue nggak enak ya? Mau ngomong apa coba dia? Halo, Ma. Kamu kemana ini sih, Nak? Jam segini kok belum pulang sih? Udah mulai nggak nurutin omongan Mama ya kamu? Udah ngerasa besar, iya. Mama di sini khawatir loh. Kamu itu cewek, Nak. Denger nggak sih Mama ngomong? Denger kok, Ma. Ma, dengerin penjelasan aku dulu, Ma. Apa yang mau kamu jelasin? Mending sekarang kamu pulang ya, Nak. Ma, dengerin penjelasan aku dulu. Aku tuh capek, Ma. Aku butuh kasih sayang dari kedua orang tua aku, Ma. Kayak orang-orang di luar sana. Asalkan Mama tahu, aku tuh merasa kesepian di rumah itu, Ma. Terus kenapa jam segini Mama baru cari aku? Dari tadi Mama kemana, Ma? Pasti Mama baru pulang kerja, kan? Iya, Mama baru aja pulang ini. Ini Mama baru aja habis makan. Ya gitulah hari-harinya. Mama pulang pasti selalu larut malam. Bahkan aku anaknya penjarang banget melihat muka Mama. Muka kedua orang tua aku. Mama selalu pulang di mana aku udah tertidur. Dan ketika aku bangun Mama udah nggak ada di rumah. Dan begitu juga Papa. Papa yang nggak pernah pulang ke rumah. Yang nggak pernah ada waktu buat aku. Yang nggak pernah tahu kabarnya. Sekali dengar kabarnya itu nggak enak banget didengarnya, Ma. Pasti Mama belum tahu kalau Papa itu di penjara sekarang, Ma. Kok gitu ngomongnya sih, Sil? Mama banting tulang kayak ini buat kamu juga loh hasilnya. Mama sedih tahu dengernya. Anak Mama sekarang udah pinter ngomong ya. Udah pinter ngebantah peraturan Mama. Ma, aku tuh sayang sama Mama, sama Papa. Iya, Nak, Mama pun sayang sama kamu. Silpan itu anak kesayangan Mama satu-satunya. Ma, kenapa aku ngomong soal Papa di penjara Mama gak ada responnya sih? Ma, Mama udah gak sayang sama Papa ya? Iya, Nak. Apa? Sinyal di sini hilang. Ma, Mama jangan bohong, Ma. Suara Mama bagus kok di sini. Ya udah, kamu cepet pulang ya, Nak. Tut. Ma, Mama, nggak dimatiin sih, Ma. Duh sial, mengandung bawang nih cerita. Jangan nangis, Hen. Lu nggak boleh cengeng. Malu lah, lu lakon di sini. Ingat itu. Tetap harus jaga image. Gak kuat gue, Cok. Maafin Mama ya, Nak. Ternyata tanpa Mama sadari Mama udah gagal jadi orang tua buat kamu. Ternyata anak Mama kurang kasih sayang dari mamanya. Maafin Mama ya, Nak. Ini semua salah Mama kok. Mama yang salah. Mama minta maaf ya, Nak. Gue minta maaf ya sebelumnya. Mungkin gue sedikit lancang udah gak sengaja denger percakapan lu sama nyokap lu barusan. Gue tahu ini pasti berat buat lu. Masalah sama orang tua itu gak pernah mudah. Apalagi kalau lu merasa gak didengar atau gak dimengerti. Tapi ingat, mereka tetap sayang sama lu. Meskipun caranya mungkin gak selalu seperti yang lu harapkan. Lu gak sendiri kok. Gue ada di sini buat lu. Ya meskipun gue orang asing di mata lu, orang yang belum lama kenal sama lu, tapi gue care sama lu. Gue minta tolong sama lu jangan ajak gue ngomong dulu ya. Gue takut nyinggung perasaan lu nantinya. Biarin gue sendiri dulu ya. Gak apa-apa. Kalau sekarang lu butuh waktu buat sendiri, nangis atau sekedar istirahat dari semuanya, itu wajar. Tapi jangan biarkan kesedihan ini membuat lu lupa betapa berharganya diri lu. Semua ini cuma fase, dan gue yakin fase ini bisa lu lewatin. Udah ya, jangan sedih lagi. Lihat, bedaknya luntur tahu. Makasih ya, Hen. Tanpa gue sadari lu tuh satu-satunya orang yang bisa membuat gue tersenyum di keadaan gue sedang sedih gini.
gue pinjem pundak lu ya. Buat apa ya? Iya. Silahkan Tuan Putri. Pundak ini akan selalu ada ketika Tuan Putri membutuhkan. Makasih ya. Kalau udah sedikit tenang lu pulang ya. Nanti biar gue antar. Kasihan nyokap lu, khawatir dia di rumah. Lain kali jangan diulangi lagi yang kayak gini tuh. Iya. Emang lu berani ngantri gue sampai rumah? Ya beranilah. Kenapa harus takut? Si Hen gak ada kata takut. Kan katanya mamah lu baik. Ya tergantung sih. Ih, kok tergantung sih? Kalau keadaannya begini, gue kabur dari rumah, mungkin gue disabet pakai sapu. Ih, jadi bener dong omongan gue barusan. Bercanda sih. Kebiasaan. BTW lu wangi banget. Pakai minyak nyong-nyong ya? Ih, jangan salah. Minyak fambo ini tuh tahu. Ngobrol lah tuh, Neng. Diem-diem baik, kesambet nanti loh. Lihat, manyun terus gitu. Udah kayak ikan cucut tuh. Apa sih? Kenapa? Lu takut pulang? Takut disabet? Enggak. Masa nyokap lu gitu sih? Ya memang sih. Lu pun salah kalau kayak gini tuh. Ya tapi nggak mungkin kan kalau sampai main pukul. Lu kan cewek, udah besar lagi. Enggak, nyokap gue tuh gak pernah main tangan ke gue. Kirain. Kalau dulu nih ya, gue pas masih kecil dulu, pas nyokap bokap gue masih ada, gue pernah tuh pas main hujan-hujanan, pas pulang tahu-taunya gue dipukulin tuh pakai batang ubi. Serius pakai batang ubi? Iya serius, sadis kan kedengerannya. Ih, itu kan tajam-tajam gak sih batangnya? Kalau kena kulit bisa gatel-gatel itu kan? Sadis juga ya didikan orang tua lu. Ih bukan, itu mah bambu paling. Gini nih, kalau orang kaya dari orok, batang ubi aja nggak tahu. Parah sih. Ih, tahu ya. Itu seriusan dipukul. Gue dulu dididik keras sama orang tua gue. Ya dipukul pakai batang ubi, ya dipukul pakai sendal. Banyak deh pokoknya. Emangnya nggak sakit? Ya sakit lah, namanya juga dipukul. Cuma setelah orang tua gue nggak ada, gue kangen masa-masa itu tahu. Lu yang sabar ya. Lihat kondisi gue yang kayak gini, gue kasihan sama diri gue sendiri. Tapi dia jauh lebih kasihan tahu. Ini belok kiri apa kanan? Belok kanan. Masuk jalan mawar sekitar 100 meter lagi sampai tuh di rumah. Oh, rumah lu jalan mawar tuh. Kenapa? Lu pernah lewat situ? Ya itu mah jalan setiap hari gue lewatin kalau mau berangkat sekolah. Oh masa sih? Iya dekat ternyata ya. Gue kira rumah bidadari cantik kayak lu tuh di Kayangan sana. Tadinya gue sempet mikir sih, apa gue bisa nganterin lu ke sana? Ih, apa sih gombal? Lah nggak ada om di mana-mana. Tadi sih bilangnya mau ke depan. Ya ke sini om, mau kemana lagi coba? Ya udahlah. Bentar deh om. Coba saya telepon deh. Kayaknya nih anak keluar deh. Enggak usah. Kalau enggak om minta alamat rumah kalian aja. Tapi om. Kamu masih nggak percaya kalau om ini bukan orang jahat. Kamu tenang aja. Om ini nggak ada niatan jahat sama kalian. Malah om dapat wasiat dari Pak Herman buat jagain kalian. Ya bukan gitu om. Ya kalau enggak om minta nomor si Hen aja. Biar om ngomong lewat telepon sama dia nanti. Iya gitu aja deh om. Maaf ya om. Saya nggak tahu apa-apa ini. Takutnya saya salah lagi nanti om. Udah cukup saya buat dia susah om. Iya nggak apa-apa. Om ngerti kok keadaan kalian kayak apa sekarang. Om malah bangga sama kamu. Kamu bisa menjaga privasi. Bejir. Ternyata gue bener-bener nganterin Tuan Putri kalau ini mah. Apa sih? Dari tadi Tuan Putri mulu perasaan. Ya soalnya rumah lu gede banget itu. Apa sih lebay tahu? Padahal rumah lu gede juga loh. Ya beda dong. Itu kan bukan rumah gue, tapi peninggalan almarhum nenek gue. Lagian beda jauh banget kalau dibandingin. Kalau ini mah istana tahu. Ya sama aja lah. Sekarang kan udah punya lu itu. Iya sih. Iya, rumah ini tuh besar. Tapi ya itu, gue ngerasa kesepian di rumah yang sebesar ini tuh. Anjir. Ternyata Tuan Putrinya ada 2, Cok.
Mana yang ini jauh lebih mulus lagi. Anjay. Lu kok nggak ngomong kalau punya kakak? Mana kakak lu jauh lebih besar, cantik maksud gue. Ah, kampret lah tuh anak. Dari tadi gue ngomong sendirian ternyata. Ma, Kamu pulang, nak? iya ma, Silpani pulang ma. Kamu habis dari mana sih, nak? Mama khawatir loh dari tadi sama kamu. Mama mau bobo aja nggak bisa, kepikiran sama anak mama. Mama takut anak gadis mama kenapa-napa di luaran sana. Maafin aku ya ma. Aku tuh cuma pengen mama sama papa tuh bisa ngertiin aku ma. Ngertiin apa yang aku mau. Iya, mama pun minta maaf sama kamu ya, nak. Kedepannya mama janji sama kamu buat lebih perhatian sama anak gadis mama. Mama pun ternyata baru sadar. Ternyata mama tuh kurang perhatian sama anak mama. Mama minta maaf ya, nak. Tapi kamu janji sama mama, jangan diulangi lagi yang kayak gini tuh. Iya makasih ya ma. Silpani janji kok sama mama buat gak ulangin lagi yang kayak gini. Ya udah ya, nak, jangan sedih lagi. Kamu sedih, mama pun ikut sedih, nak. Ngomong-ngomong, kamu pulang sama siapa itu? Itu pacar kamu ya? Buka. Ya udah, panggil ke sini pacarnya ya, nak. Kenalin sama mama. Tapi ma, dia itu. Udah nggak apa-apa, panggil aja. Mama pengen ngobrol sama dia. Iya deh ma. Hen, sini. Gue Iya, ke sana. iya, sini. Iya. Anjir, ngapain, Cok? Bau-baunya gue bakal dimarahin kakaknya deh ini. Mati deh gue. Kenapa gue malah kepikiran sama Om Agus ya? Siapa sih sebenarnya dia tuh? Dibilang temennya Om Herman, tapi gue nggak pernah lihat dia dari dulu. Dibilang bukan, tapi dia orang baik. Sampai-sampai biaya rumah sakit udah dia lunasin semua loh. Gue jadi bingung anjir. Kenapa sama diri gue sih? Kenapa hal-hal kayak gini tuh malah jadi beban pikiran gue, Cok? Gue yang harusnya masih mikirin mata pelajaran, malah dipaksa buat mikir keras soal ginian, Cok. Wah, gawat. Gue didewasakan oleh keadaan kalau gini. Gue ini trauma orang asing kayaknya deh. Udah stadium akhir kayaknya ini. Berat. Rinto, lu sadar toh? Gue di mana ini? Kenapa pula gue sakit ini? Apa yang terjadi sama gue? Rinto, lu sadar toh? Toh, lu sadar? Ini serius. Akhirnya toh, lu sadar juga. Sumpah, gue seneng banget toh. Lu siapa? Gue Surya toh, teman kecil lu. Lu masa lupa sih sama gue? Gue nggak inget apa-apa. Udah, lu gak usah mikir apa-apa dulu. Dok. Ganteng juga ya pacar kamu. Mama, udah ma. Malu tahu aku. Si kakak bisa aja. Kakak. Kenalin kak, saya Hans, temennya Silpani. Kakak kamu bilang. Salah saya apa ya kak? Kok saya ditampar sih? Aduh sakit kak. Udah ma, cukup ma. Apa-apaan sih mama ini? Mama? Lu kok nggak bilang sih kalau ini tuh mama lu? Lu nggak nanya sih. Gue kira kakak lu. Mudah banget soalnya. Itu pacar kamu. Masa dia godain mama sih? Masa mama dipanggil kakak coba? Memang mama secantik itu ya? Maaf ya tante, saya kira tante kakaknya Silpani. Cantik banget soalnya. Ih kamu, bisa aja deh. Maafin tante ya. Tante refleks soalnya. Baru kali ini tante dipanggil kakak sama berondong. Iya tan, nggak apa-apa. Sakit tapi cocok. Ngomong-ngomong, kamu udah lama pacaran sama anak saya? Sil, maksudnya apa ini? Udah sih, lu ikutin aja biar mama gue seneng. Iya deh. Kok malah bisik-bisik sih? Baru aja seminggu. Duh, mana yang bener ini?
Biasa lama. Dia suka lupa tanggal jadian kita. Iya kan sayang? Iya Tan. Saya suka lupa. Anjir, kok gini jadinya, Cok? Ya udah masuk dulu yuk, biar enak ngobrolnya. Nanti tante buatin kopi buat kamu. Tapi Ma, dia masih ada urusan. Iya kan sayang? Nggak ada sih Tan. Hah, panik nggak lu? Lu duluan yang manggil gue sayang. Kena nggak lu? Nah, pacar kamu aja mau kok. Kenapa sih, Sil? Kamu takut pacar kamu mama ambil? Ih, apa sih Mama? Ingat Ma, Mama tuh udah tua tahu. Bibi? Bibi? Kayaknya ada apa ya, Nya? Bi, saya minta tolong buatin teh hangat buat calon mantu saya ya, Bi. Oh, kayaknya. Jangan terlalu manis ya, Bi. Sedang-sedang aja. Karena manisnya udah di saya ini. Kayaknya. Ih, apa sih Mama? Jangan gitu lah Ma. Malu aku tuh tahu. Ih, nggak boleh gitu. Kamu harusnya seneng dong. Mama ngerestuin hubungan kalian berdua. Bener kan kata tante? Iya Tan. Is Mama. Ya udah, kalian lanjut dulu ya ngobrolnya. Mama tinggal dulu ya bentar ke belakang. Tante tinggal ya. Iya Tan. Bentar. Lu apa-apaan ceritanya ini ngaku-ngaku jadi pacar gue segala coba. Kalau sempet gue diomelin sama nyokap lu gimana? Gue nggak mau ya ditampar ketiga kalinya. Iya deh, maaf. Gue awalnya nggak ada niatan buat aku ngaku. Cuma Mama kiranya kalau itu pacar gue. Ya lu jelasin dong. Udah terlanjur sih. Kayak apa gue mau jelasinnya coba? Ya udah sih, lu ikutin aja. Katanya lu tadi mau bantuin gue biar nggak kena oma sama Mama. Ya tapi nggak ada hubungannya Sil. Gue nggak kebayang sebelumnya sumpah. Lu tahu nggak? Gue belum pernah pacaran soalnya Sil. Masa sih bohong? Ya udah sih, lu bantuin gue ya buat pura-pura jadi pacar gue. Please. Ya lu jelasin dulu dong. Gue bingung tiba-tiba gini. Jadi Mama tuh pengen banget gue tuh punya pacar. Biar gue gak kesepian lagi. Agak lain ya. Udah sih, gue bayar deh, tenang. Ubur-ubur ikan lele. Kalau gitu gue setuju, Le. Mama, Bibi, ngapain moto sih? Ih, lihat-lihat deh, Bi. Cocok banget ya mereka. Kayaknya Non Silvani cantik. Masnya ganteng, cocok deh pokoknya. Nggak nyangka, anak mama udah puber sekarang. Saya jadi nggak sabar pengen punya cucu deh, Bi. Kayaknya Bibi juga nggak nyangka sih. Mama, Bibi, ngapain moto sih? Udah deh Ma, jangan aneh-aneh gitu ngomongnya. Ngelantur kemana-mana coba. Silvani itu masih sekolah Ma. Malu-maluin tahu. Ih, buat kenang-kenangan tahu. Kapan lagi anak mama bawa cowok ke rumah coba? Mana ganteng lagi. Mama. Mereka emang suka gitu ya? Gue juga baru tahu sih kalau mama gue tuh agak aneh gitu. Kayaknya dia naksir deh sama lu. Serius? Ya enggak lah, gila kali. Yang ada gue yang naksir sama lu. Apa-apa? Enggak. Itu ada cicak barusan. Ih, ngomongin apa sih kalian? Kok bisik-bisik gitu? Oh iya, ngomong-ngomong kok duduknya jauh-jauhan gitu sih? Gak ada romantis-romantisnya tahu? Deket kok Ma, deket. Astagfirullah nak, ya nggak gitu juga dong sayang. Terlalu lancang kalau kayak itu nak. Mama juga kan jadi mau jadinya. Lu apa-apaan sih Sil? Astagfirullah. Ya Allah. Kuatkanlah hambamu ya Allah. Kuatkan Joni, iman hamba maksudnya ya Allah. Astagfirullah. Turun Sil. Gue nggak kuat ini sumpah. Sorry. Gue nggak bermaksud kok. Astagfirullah ya Allah. Ya udah turun. Gue takut tembus. Maksudnya. Apanya ya? Takut mama lumurkan nantinya Sil. Apa? Iya. Maaf ya. Sil, ada-ada aja lu
Kalau gue lama-lama di sini bisa-bisa iman gue goyah ini mah, Cok. Gue manusia biasa, Bejir. Maaf Tan, kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Tan. Mau kemana emangnya? Oh, buru-buru banget. Itu tehnya aja belum diminum loh. Tiba-tiba saya meriang ini Tan. Gak tahu kenapa, tiba-tiba aja gitu. Meriang? Kamu masuk angin? Apa mau tante kerokin? Nggak usah Tan. Nanti juga sembuh ini. Ya udah. Lu serius masuk angin? Iya Sil, nggak tahu kenapa deh ini. Tiba-tiba mual atas bawah. Kau tahu isi hatiku, takkan ada yang bisa gantikan cintaku. Setiap mobilnya nggak ada, di telepon nggak aktif, kemana coba lu ah? Mau naik angkot gue nggak bawa duit, ah anjir, ubur-ubur ikan lele. Kalau kayak ini gue jadi pusing le. Sabar toh ya, kita bakal pulang kok, lu sabar ya. Gue lagi nelpon si Hen ini, ah nggak diangkat-angkat toh. Gue rasa disimpan di mobil nih HP deh. Cobalah kalau pergi itu ngomong. Kalau kayak ini antara jengkel sama khawatir gue jadinya, Cok. Makasih ya lu udah mau nganterin gue balik. Soal nyokap gue minta maaf banget nih. Gue pun gak expect kalau bakal gitu responnya. Nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang udah pulang. Iya. BTW gue minta sesuatu nggak? Minta apa? Jangan-jangan minta cium lagi nih anak. Kok panik gitu sih? Gue cuma mau minta nomor WA lu kok. Gue kira apa? Ya lu kan kemarin sore ada tuh ngechat Surya. Ya lu minta aja ke Surya ya. HP gue lowbat soalnya. Iya deh, nanti gue coba cek dia. Terus ini lu mau pulang apa balik ke rumah sakit? Ya gue balik ke rumah sakit dulu jemput Surya. Habis itu pulang sih. Besok kan harus sekolah. Ya udah kalau gitu. Gue mau kasih sekali lagi ya. Iya, ya udah gue balik ya. namun hatiku tetap untukmu. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya keluarga mereka. Nggak Silpani, nggak mamahnya. Sama-sama barbar. Bejir lah. Nggak beda jauh. Ini yang dinamakan pohon nggak jatuh dari buahnya. Bener nggak sih? Ah itulah pokoknya maksud gue. Nggak nyangka anak mama udah puber sekarang. Saya jadi nggak sabar pengen punya cucu deh, Bi. Sorry. Gue nggak bermaksud kok. Memang sedikit aneh sih. Tapi keanehan itu malah membuat ciri khas tersendiri. Gue iri malah. Siapa Bejir yang nelpon? Tahu HP gue sekarat juga. Halo Sur, gue kira siapa juga. Apa anjir? Nah, lu angkat juga akhirnya. Lu kemana sih Bejir lah? Sorry Sur, kalau gue nggak ngomong barusan. Gue barusan habis nganter Silpani pulang. Terus HP gue lowbat ini, sisa 3%. Oh syukurlah kalau nggak kenapa-napa. Mending sekarang lu gecek ke rumah sakit. Gue ada kejutan nih buat lu. Apa anjir, kejut-kejutan segala lah. Udah gecek, gue tunggu di gardu depan rumah sakit ya. Iya. Akhirnya Pak, semua aset Bapak sudah sama kita sekarang Pak. Biarpun para ketua mafia itu nggak berhasil kita tangkap, tapi Bapak tenang, kita akan usaha menangkap mereka Pak. Asal Bapak tahu, malah anak Bapak ikut serta dalam menyelesaikan misi ini Pak. Saya pun masih heran sampai sekarang. Saya bahagia banget Pak, anak Bapak sudah dewasa sekarang. Mukanya begitu mirip dengan Bapak, sampai-sampai saya susah membedakannya Pak. Mungkin ini waktu yang tepat saatnya rumah ini dan warisan Bapak saya berikan ke anak Bapak. Saya tahu anak Bapak bukan orang sembarangan Pak. Jadi saya yakin banget dia sudah bisa menjaganya Pak. Tapi saya akan tetap menjalani wasiat yang Bapak berikan ke saya, di mana saya sudah berjanji sama Bapak akan menjaga dan melindungi anak Bapak. Jadi tenang-tenang di sana ya Pak. Jasamu sudah banyak, biarkan kami yang melanjutkannya. Apa anjir? Nah, lu angkat juga akhirnya. Oh syukurlah kalau nggak kenapa-napa. Mending sekarang lu gecek ke rumah sakit. Gue ada kejutan nih buat lu. Apa anjir, kejut-kejutan segala lah. Udah gecek, gue tunggu di gardu depan rumah sakit ya. Iya. Toh, bentar lagi kan si Hen kesini nih. Berhubung dia masih di jalan kan, gue mau buat kejutan nih ke dia. Si Hen,
Siapa lagi itu? Udah, si Hen ini anak orang tua kita. Bisa dibilang abang kita lah. Anak orang tua angkat kita. Jadi kita tuh anak angkat orang tuanya. Jadi kita nggak ada orang tua ini. Ya bisa dibilang gitulah. Orang tua kita tuh ngebuang kita dulu. Ya untung aja ada yang peduli sama kita. Yaitu orang tuanya si Hen, Om Herman. Udahlah, lu nggak usah mikir kemana-mana dulu ya. Pelan-pelan lu bakal inget kok. Sekarang gue mau umpetin lu dulu di belakang gardu itu tuh. Gue pengen tahu reaksinya si Hen kayak apa nanti. Iya serah lu lah. Tapi lu jangan berisik ya. Gue ini cuma nggak inget, bukan berarti gue goblok, Cok. Hahaha, bisa aja lu. Ya udah, gue simpen di sana dulu ya. Ini lu yakin di sini? Emangnya dia nggak bakal lihat gue nanti? Udah sih, ini kan ceritanya tahu. Udah lu ikutin aja ah. Gue yang di kursi roda tapi dia yang sakit, ini mah cocok. Kocak dah. Rinto, lu udah sadar tuh? Alhamdulillah toh, akhirnya lu sadar juga tuh. Anjir, gue kira dia bakal nggak lihat, Cok. Kan udah gue bilang kocak. Ya gue nggak tahu kocak. Bentar, kok kita bisa komunikasi ini? Lah gue juga nggak tahu anjir. Bodo amat lah. Intinya rencana gue gagal ini. Syukurlah toh, gue kangen banget sama lu. Gue khawatir sama lu. Gimana? Lu udah mendingan ini? Ini kenapa lu pakai kursi roda ini? Lu yang namanya si Hen? Iya. Lu nggak kenal gue? Udah Hen, mending kita pulang dulu ini. Nanti gue ceritain deh. Udah malam, nggak baik juga Rinto kena angin-angin malam. Terus biaya rumah sakit ini gimana, Sur? Udah, lu tenang dulu. Nanti gue ceritain semuanya. Ini lu lagi nggak bawa Rinto kabur dari rumah sakit kan, Sur? Enak aja ya. Ya enggak lah. Oke, sebelum gue cerita, gue mau nanya dulu nih sama lu. Nanya apa anjir? Orang pertanyaan gue aja belum lu jawab itu. Lu kenal nggak sama Om Agus? Agus yang viral di TokTok bulan lalu itu? Ya nggak kenal lah, kocak. Udah serius lah anjir, malah bahas FYP. Bukan itu anjir. Ini Om Agus temennya Om Herman, dia bilang. Oh, Om Agus. Kenal kalau itu gue. Dulu sering main tuh ke rumah. Pas masih kecil sih. Kenapa emangnya, Sur? Nah itu tadi tuh, dia nyariin elu. Katanya ada yang mau dibahas, penting. Lah elunya nggak ada malah. Terus masalah biaya, udah Om Agus bayarin tuh. Serius? Kok bisa ada Om Agus di situ? Dia jenguk Bang David katanya. Oh iya ya. Dia tahu kita di situ ya dari Bang David. Duh, gue jadi nggak enak lagi. Lu ada minta nomor Om Agus nggak? Nah justru itu, Om Agus tuh ada kepentingan sama lu. Dia minta alamat rumah tadinya, cuma nggak gue kasih sih. Gue takut anjir. Cuma gue kasih nomor WA lu tuh, tapi belum ada ngehubungin gue sih. Ya nggak tahu juga gue. Katanya sih mau nyampein wasiat dari Om Herman, cuma nggak begitu detail sih. Wasiat ya? Tapi wasiat apa anjir? Kok baru sekarang? Hahaha, nggak tahu gue, Cok. Ya lupakan aja dulu lah, jangan terlalu dipikirin. Terus kata dokter apa? Jadi Rinto ingatannya masih belum pulih, kakinya masih sakit. Pesan dokter sih jangan terlalu banyak gerak, makan teratur, dan jangan lupa makan obat. Minum, kocak. Tapi kemungkinan ingatannya pulih ada kan, Sur? Oh tenang, malah berkat benturan keras itu kemungkinan pulihnya 99%. Alhamdulillah lah Toto. Hahaha, akhirnya setelah sekian lama si Hen kembali ceria lagi. Gue mau tidur aja susah banget sih ini. Kenapa di otak gue itu terbayang-bayang dia terus coba? Pelet apa sih yang dipakai? Padahal cowok yang ganteng itu banyak loh. Cuma yang ini tuh entah kenapa beda aja rasanya. Kira-kira dia ngerasain apa yang gue rasain gak sih? Hahaha, kok gue kangen malah ya. Sil, dia tuh bukan siapa-siapa lu. Ingat Sil, lu jangan kepedean gini ah. Kenapa sih Sil? Siapa sih ini? Halo Put, ada apa tumben nelpon? Cie, ada yang lagi PDKT nih.
Siapa yang PDKT? Kok dia bisa tahu sih? Udah sih, lu gak usah bohong deh. Ih, siapa yang bohong coba? Ya udah, kalau enggak hands buat gue ya. Iya udah, ambil aja. Dia siapa coba? Yakin nih, lu gak nyesel nantinya. Iya, gue gak kenal kok. Yakin gak kenal? Tapi kok gue lihat dia habis main ke rumah lu ya? Ada apa nih? Iya, itu gak sengaja kok. Lu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Tuh kan, cie. Apa sih, Put? Bentar. Ini kalau bisa tahu dari mana coba? Firasat gue sih mama ini. Cie. Serius, Put. Gue nanya loh ini. Lu lihat story nyokap lu deh. Story? Iya, bentar. Mama, apa-apaan sih mama ini? Ih, malu tahu. Hahaha, tante nih ada-ada aja deh. Gue nggak tahu deh, hari ini tuh nyokap gue aneh banget tahu. Aneh? Aneh kenapa emangnya, Sil? Ya gitu, tingkahnya aneh pokoknya. Bukannya seharusnya lu seneng ya? Nyokap lu bisa deket kayak itu sama lu. Ya iya sih, tapi ada gini juga tahu. Terlalu berlebihan kalau menurut gue sih. Itu kan yang lu mau dari dulu. Iya sih, tapi nggak berlebihan juga tahu. BTW lu dari mana sih seharian? Tadi nyokap lu nyariin tuh. Panjang deh ceritanya, Put. Besok deh gue ceritain di sekolah. Habis ngedate lu ya? Apa sih dari tadi, Put? Ya udah gue ngantuk ini. Iya, ya udah. Biar cepet pagi terus ketemu Hans kan? Apa sih? Ada-ada aja deh. Hahaha, dimatiin dong. Astagfirullah, mama, ngagetin aja sih Abis pecen sama Ayang ya. Kok mama gak diajak sih? Sejak kapan mama di situ coba? Sejak kamu senyum-senyum sendiri sih dari tadi. Mama, orang kerjaan tahu. Ini kok tumben mama belum tidur jam segini? Emang mama gak kerja besok? Nanti kesiangan loh, Ma. Iya, ini juga mama mau tidur kok. Ya udah ya, mama ke kamar dulu. Kamu jangan malam-malam tidurnya ya. Besok sekolah kan? Nah, itu jangan lupa Ayangnya diajak tidur tuh. Mama, apa-apaan sih, Ma? Loh, emang mama salah ya? Ya itu loh, kata-kata mama agak gimana gitu loh. Kamu aja yang mikirnya kemana-mana itu. Ya udah, mama tinggal ya. Iya, Ma. Ada-ada aja deh mama ini. Oh iya, gue lupa chat Surya. Semoga aja dia belum tidur deh. Kamu tahu nggak, Sur? Temen kamu habis ngapel loh itu. Temen aku yang mana? Ya siapa lagi temen kamu coba? Hans lah. Oh iya ya, tadi dia habis nganterin Silpani tuh. Nah bener berarti kan? Kok kamu bisa tahu sih? Ya gimana nggak tahu, orang nyokapnya Silpani itu deket banget sama aku. Malah udah aku anggap kayak orang tua aku sendiri loh. Bahkan aku dikirimin fotonya tahu. Oh berarti dia mampir dong. Nanti aku kirim habis teleponan ya. Iya. Aku jadi penasaran ini. Pantes aja lama banget tuh anak. Lagi teleponan sama siapa, Sur? Tumben banget aku kamu gitu. Udah nggak usah ganggu orang tua lagi ngobrol deh. Oh oke, gitu sekarang. Mainnya rahasia-rahasiaan sama gue. Iya. Biasalah Putri ini. Oh ya udah dilanjut lah. Siapa, Sur? Biasa itu. Kalau kita lagi berduaan, nah yang ketiganya siapa itu? Setan. Nah, tepat banget. Ada-ada aja kamu Aman, Sur. Aman. Oh iya Put, lagi apa nih? Aku lagi santai aja sih. Kamu sendiri? Aku lagi mikirin kamu sih. Ih, bisa aja deh kamu. Tahu nggak Put? Setiap denger suara kamu, hati aku tuh rasanya kayak dengerin lagu favorit yang nggak pernah bosen didengerin. Ih, bisa aja deh kamu. Tapi aku suka kok. Serius? Senyum kamu itu kayak sinar matahari pagi. Bikin hari-hari aku tuh jauh lebih cerah. Wow, makasih loh. Kamu selalu tahu cara bikin aku tersenyum deh. Karena kebahagiaan kamu itu prioritas aku. Lucu deh. Oh iya? Kalau aku jadi ponsel kamu, aku pasti bakal seneng banget. Soalnya aku bisa selalu deket sama kamu, bahkan saat kamu tidur.
Tapi bener juga sih, aku tuh gak bisa jauh-jauh dari ponsel aku tahu. Nah makanya aku pengen jadi alasan apa kamu selalu senyum lihat ponsel kamu. Kamu udah jadi alasan senyumanku kok. Oh iya? Udah sih Sur, geli gue sumpah dengernya. Lu tuh harusnya banyak belajar dari gue. Gitu aja belajar, gue juga bisa kali. Ya udah, ya lu chat lah itu Silpani. Kenapa jadi Silpani anjir? Lu nggak ngerasa kalau Silpani itu suka sama lu? Ah masa sih anjir lah. Dih, nggak percaya dibilangin. Maaf nih ganggu ya. Udah dulu ya teleponannya Sur. Kenapa Put? Gara-gara lu sini kan jadi nggak mood dia. Padahal gue belum dapet loh. Enggak kok, aku ngantuk banget ini. Besok juga kan sekolah. Oh ya udah, iya besok sekolah ya. Ya udah kalau mau tidur, selamat malam, mimpi indah. Kamu juga ya, selamat malam. Tadi lu bilang dapat apa anjir? Udah, lu masih pemula, belum ngerti yang gitu-gituan. Anjir lah. Iya Pu, ajarin dong Pu, sepuh. Bentar. Ini yang chat gue Silpani. Minta nomor lu katanya. Iya, gue lupa anjir. Buset dah. Cewek secantik itu nggak lu kasih nomor lu. Parah sih lu Bukan gitu ya. Gue nggak sesombong itu anjir. Tadi tuh HP gue lowbat, makanya gue nggak sempet ngasih tuh. Ya udah gue kasih nomor lu ya. Ya udah kasih aja sih. Buset dah, responnya gitu amat. Kalau gue nih ya ditaksirin cewek secakep itu, gue nggak bakal nolak anjir. Lu ditaksirin Boti juga nggak akan nolak, Cok. Cakep banget ya. Cocok sebenarnya mereka ini. Ini fotonya Sur. Bentar. Itu foto di belakang mereka kayak nggak asing gue. Tapi masa iya sih? Coba gue tanya Putri deh. Put, itu foto di belakang mereka siapa ya? Oh itu, di belakang foto Silpani sama keluarganya sih. Yang laki-laki maksud aku Put. Oh yang itu. Foto yang dua pamannya Silpani. Nah yang satu bokapnya Silpani. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa sih Put, aku cuma tanya aja kok. Oh kirain kenapa. Ya udah aku tidur dulu ya. Duh kok bisa gini sih? Itu bener orangnya waktu itu kan? Gue masih inget banget soalnya. Berarti Silpani anaknya si Gondrong. Si Hen harus tahu ini. Tapi jangan deh. Masa gue tega sih? Mana dia baru deket sama cewek lagi. Kok jadi gini sih? Tapi kalau gue biarin hubungan mereka makin deket, nanti pun si Hen lambat laun akan tahu. Pusing gue Cok. Udahlah gue gak mau ikut campur deh. Lagian kan dia cuma anaknya. Masa iya sih si Hen tega ngejauhin anaknya karena status orang tuanya? Gak mungkin si Hen gak kayak itu. Anjir, lu ngapain ngeliatin gue kayak itu Cok? Enggak kok, perasaan lu aja kali. Ya udah ayo tidur yuk, ngantuk nih gue. Ya tidur tinggal tidur toh, ngapain ngajak-ngajak gue? Gue tidur di sini aja lah biar lu yang bareng Rinto. Lagian itu nggak cukup kalau bertiga. Kasihan sama Rintonya. Oh iya ya, ada Rinto ya. Ya udah gue juga di sinilah, takut kena injek nanti. Bukannya sembuh malah makin parah. Ya serah lu sih. Ya udah tidur, lu tuh paling susah kalau dibangunin. Kayak lu enggak aja. Kalau diomongin suka ngelawan. Ingat kata almarhum papa, lu tuh nggak boleh ngelawan sama abang lu ini. Gini-gini gue abang lu loh. Iya bang, iya siap abangku. Menyala abangku. Loh Mama, tumben belum berangkat Mah. Biasanya udah nggak ada di rumah jam segini. Mama nggak kerja? Loh, ya terserah Mama dong. Itu kan perusahaan Mama, Nak. Mama bosnya di sini. Ya suka-suka hati Mama dong. Ya tapi kan nggak biasanya gini, Mah. Biasanya Mama super-duper sibuk, sampai-sampai nggak ada waktu. Ya kalau gitu nanti siang kita jemput Papa ya, Mah. Nak, Mama minta maaf banget sama kamu. Kamu jangan bahas-bahas Papa lagi ya, Nak. Apa kamu itu bukan orang yang benar?
Apa kami itu orang jahat? Apa kami itu udah gak sayang lagi sama kita? Jadi mama minta tolong sama kamu, jangan kamu bahas-bahas lagi papa kamu di depan mama. Mama udah muak lihat tingkahnya. Mama, kok gitu sih ngomongnya, Ma? Terserah dia mau pulang atau enggak, di penjara atau gimana, itu bukan urusan mama. Mama, Ma. Kenapa ya? Semakin bertambah usiaku tuh semakin banyak cobaan. Apa ingin dinamakan dewasa? Ternyata dewasa gak menyenangkan itu. Apa sama mama tuh kenapa sih? Apa yang sebenarnya terjadi, Ma? Pa, aku tuh benar-benar bingung sama kalian. Apa jangan-jangan papa selingkuh? Nah, jadi jelek pikiranku kan, Pa? Kenapa kalian tuh sama-sama egois coba? Anak kalian tidak besar, Ma. Pa, harusnya tuh kalian jadi contoh buat aku, bukan malah gini. Aku tuh benar-benar kecewa sama kalian. Aku tuh cuma pengen kita bisa sama-sama lagi kayak dulu, Ma. Wah, cuma itu mauku. Cuma itu. Non, maaf nih Bibi ganggu ya. Bibi. Ini Non gak sekolah apa? Enggak, Abi. Udah tahu Silpani pusing aja ini. Loh, bukannya hari ini hari terakhir sekolah ya, Non? Besok kan mulai puasa. Takutnya nanti ada pengumuman libur, Non gak tahu. Loh, besok puasa, Mi. Kok Bibi gak kasih tahu sih? Lah, kan Bibi udah kasih tahu tadi. Ya udah Silpani siap-siap dulu kalau gitu ya, Mi. Dasar anak muda. Botnya gak bisa ditebak. Gimana? Kemarin lo dapet info loker nggak? Nah itu Sur yang lagi gue pikirin sekarang tuh. Mana besok puasa lagi. Kita nih udah gak punya pegangan apa-apa Sur. Beras tinggal dikit, pegangan tinggal 200.000. Berarti lu nggak dapet dong. Duh, gue juga nggak dapet lagi. Ya ada sih, tapi ya itu. Itu apa? Jangan bilang kerjanya nggak bener lagi. Bener kok bener. Cuma ya itu, kerjanya tempat Silpani. Lah ya bagus dong, kenapa lu ambil pusing coba? Ini nih, lu tuh gak tahu apa-apa sih. Apa emangnya? Gue udah dikenalin sama orang tuanya kalau gue tuh pacarnya. Gila gak tuh? Padahal sebelumnya gue udah terima kerjaan dari dia loh. Mana dia bilang kalau gue tuh anak orang kaya lagi. Gak mungkin kan kalau besok gue tiba-tiba kerja tempat dia. Bentar. Ini tuh maksudnya gimana sih? Emangnya lu udah pacaran sama Silpani? Hah, capek gue Sur ngomong sama lu. Iya ngerti kok. Cuma kan gue pengen lebih jelas gitu loh. Hah, udah, gak usah dibahas lah. Mending kita cari tempat kerjaan lain. Tapi lu yakin? Kita nih belum punya pengalaman loh. Ijazah belum punya. Siapa yang mau nerima kita coba? Ah iya juga sih. Gue punya ide nih. Nanti gue ngomong deh ke Silpani. Ide apa anjir? Awas aja lu macem-macem. Udah, pokoknya lu tenang aja. Lu tinggal terima beres deh. Gue yakin dia pasti setuju. Kok bisa pas gini ya? Gue kerja sekalian gue cari tahu apa bener itu bokapnya. Meski kini kau telah jauh, namun hatiku tetap untukmu. Kau cinta pertama. Non, maaf nih, Mamang sedikit lancang ya. Non teh lagi ada masalah. Perasaan Mamang perhatiin dari tadi teh non teh ngelamun. Non sakit? Enggak kok, Mang. Perasaan Mamang aja itu. Oh, kirain teh ada masalah, Non. Siapa tahu kan Mamang bisa bantu gitu sebelum Mamang pulang kampung ini. Enggak kok, Mang. Gak ada masalah kok. Ngomong-ngomong, Mamang mau pulang? Iya ini, Non. Mamang teh kangen sama keluarga. Udah 10 tahun belum pulang. Kali-kali atuh Mamang mudik. Loh, udah pas lebaran aja, Mang. Terus Silpani sama siapa nanti, Mang, ngabuburitnya? Masa iya Silpani jalan kaki? Ya batal yang ada tiap hari, Mang. Ya sebenarnya sayang sih, Non. Lumayan THR-nya. Cuma ya gimana lagi? Mamang teh udah telanjur kangen sama keluarga. Iya deh, Mang. Lagian Silpani gak bisa ngelarang juga sih. Gimana tuh ya? Oh, kalau nggak non cari pengganti Mamang aja dulu buat sementara mah. Sampai Mamang balik lagi ke sini. Ya, kalau cuma nganterin non cari takjil, ngabuburit, atau nganterin non terawih mah, ya kan gak perlu yang ada SIM-nya, Non. Banyak di sekitar sini mah yang bisa bawa mobil. Kalau nggak nanti Mamang cari deh. Ya, Mamang atur aja lah kalau gitu.
Selamat pagi calon makmumku. Di pagi yang cerah ini calon makmum lagi apa nih? Apa sih, Sur? Jangan gitu malu tuh dilihat orang. Nanti dikira kita ada apa-apa lagi. Oh, jadi kamu malu kalau deket aku? Ya udah deh, aku pergi dari sini. Enggak gitu. Ya terus kenapa? Kita kan cuma temen. Wajar nggak sih kalau temen bercanda sama temennya kayak itu? Iya deh. Wajar kok, wajar banget malah. Lucu deh. Oh iya, BTW tumben sendirian. Mana Silpani? Kayaknya nggak sekolah deh. Soalnya tumben banget jam segini belum berangkat. Biasanya paling rajin tuh dia. Sayang banget ya. Padahal aku ada perlu sama dia. Ada apa nih? Gak boleh gitu tahu. Masa teman sendiri mau ditikung sih? Enggak, ya kali. Di hati aku tuh cuma ada kamu tahu. Apa, Sul? Enggak kok, Put. Anjir lah, keceplosan gue, Cok. Kirain beneran. Apa maksud Putri? Apa kode keras buat gue ini? Gue yakin banget kalau ini tuh kode. Kalau dia tuh suka sama gue. Soalnya gue tuh cowok paling peka yang ada di muka bumi ini. Apa gue tembak sekarang ya? Surya? Surya? Kamu kenapa? Sorry Put, nggak fokus ini. Put, aku mau ngomong sesuatu boleh nggak? Mau ngomong apa? Serius banget kayaknya. Ini jauh lebih serius dari apa yang kamu bayangin sih. Jujur Put, dari pertama kali kita kenal, aku tuh ngerasa... Itu Silpani, Sur. Mana? Itu. Kambing. Kok pas banget dia datang sih? Gagal deh. Hai, Sil. Emangnya lu ngomong apaan sama dia? Gak aneh-aneh kan lu? Ya itu, udah gue jelasin masalah lu tuh ke dia. Cuma ya itu, kita disuruh ke sana sore ini. Nggak mau gila kali. Ih, kenapa sih Heran kadang gue sama lu tuh. Sekarang lu pilih, kita nggak makan selama bulan puasa apa kita pilih kerjaan itu? Lu tuh nggak ngerti sih. Masa dia juga nggak paham sih? Kalau gue nih ya sering-sering muncul di sana, yang ada nyokapnya nanti tuh tahu kalau gue sama Silpani tuh lagi bohongin dia. Gue nggak mau ya ditampar lagi. Oh, jadi itu alasannya. Nah, lu tuh ngelek sih, makanya gue tuh males ngomong sama lu. Iya, sorry. Gue kan nggak tahu kisah lu. Nah itulah makanya nonton. Iya, sorry. Terus kita kayak apa ini? Bentar. Itu ada orang kenapa ya? Coba berhenti dulu, Hen. Siapa tahu dia butuh bantuan kita. Mana tempat sepi lagi ini. Iya, bentar. Halo, Non. Duh, ini Non, gak tahu memang juga mobilnya tiba-tiba mogok ini Non. Kalau nggak Nong cari taksi aja dulu Non. Duh, ya lama tuh Non. Gak tahu memang juga penyakitnya. Musingkeun. Oh, ya udah kalau gitu Non. Non Silpani tempat Non Putri. Ya udah tuh Non, nanti memang jemput kalau udah bener mobilnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sama mobilnya, Pak? Duh, nggak tahu Jang, tiba-tiba nggak bisa jalan nih mobil. Duh, kenaonnya Mang? Coba deh biar teman saya yang cek. Kebetulan dia tahu sedikit tentang mobil. Anjir, kenapa jadi gue, Cok? Udah, coba lu cek itu. Oh iya, kalau bisa coba Jan. Mamang teh bingung ini nggak ngerti yang kayak beginian mah. Udah sih, coba lu cek aja bentar Iya. Mamang teh reka mana iya? Duh, sudah oke Jan. Kebetulan Mang. Oh, biasa ya Jang, rutinitas antar jemput. Jemput anak? Anak majikan. Oh, gimana Hen? Bisa nggak? Bentar, kayaknya sih bisa ini Sur. Temen kamu itu teh bisa bawa mobil? Bisa Mang, jago dia mah. Duh, kebetulan atuh, memang teh lagi cari-cari supir ini. Hah? Serius Mang? Kebetulan kita pun lagi cari kerjaan ini Mang. Pas kalau gitu Jang, ya udah besok mulai kerja ya. Lu denger kan Hen? Gimana? Lu mau nggak? Ya mau dong, kebetulan banget ini. Nanti Mamang kirim deh alamatnya. Kalau nggak nanti Mamang main deh ke rumah kalian. Iya Mang. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman taman
ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa fariju bihil kurobu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihi rogoibu wa husnul hawatini wa yustasqal gomamu biwajahihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'alumillah. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Simpu memohon ampun padamu ya Allah, dosa-dosa yang membebani langkah, hanya Engkau tempatku berserah. Cahaya hati terangilah jalanku, tuntun langkahku menuju ridhomu. Dalam sujudku ku temukan damai, kasih-Mu luas tiada bertepi. Hahaha. Jadi Mamang tadi ke rumah? Iya, Sur. Untung Mamang ketemu Pak RT. Terus diajak ke sini. Kalau nggak Mamang kayak orang hilang di sana. Padahal bisa chat kita dulu loh, Mang. Nggak kepikiran Mamang Jang. Mamang teh buru-buru. Besok pagi udah harus pulang ke kampung. Oh, jadi mau pulang kampung, Mang? Iya, Jang. Nggak lama kok. Palingnya sesudah lebaran Mamang udah balik lagi ke sini. Jadi gini ya, Jang. Langsung ke intinya aja ini. Jadi mulai besok siapa namanya ini? Si Hen, Mang. Nah, si Hen bisa langsung kerja. Nanti Mamang kasih bajunya sama kuncinya deh. Jadi kerjanya tuh cuma nyupir doang kan, Mang? Iya, cuma nyupirin doang. Tenang, majikan Mamang teh baik kok orangnya. Ya mungkin seumuran kalian inilah. Cewek cowok, Mang? Maaf, Mang. Teman saya tuh suka nggak sopan gitu tuh. Ih, apa sih Hen? Orang cuma tanya juga. Wajar, Jang. Mamang juga pernah muda kok. Kalau soal cewek mah nomor 1. Nah, tuh kan Mamang juga kayak itu kok. Emang dasarnya aja lu tuh nggak normal. Jadi yang nanti disupirin tuh cewek. Ceweknya tuh cantik, baik lagi. Pokoknya enak lah kerja di sana. Cuma satu, kalau nanti ada papahnya pulang, ya harus hati-hati aja lah. Emangnya kenapa, Mang? Kok jadi nggak enak perasaan saya ini? Ya itu, papanya tuh suka rada-rada. Rada-rada gimana, Mang? Ya itulah intinya Mamang udah kasih tahu. Mamang juga nggak enak ngomongnya. Soalnya majikan Mamang juga itu. Tapi ya dia nggak ada di rumah sih untuk saat ini. Terakhir Mamang denger sih dia di penjara. Cuma ya Mamang tahu kalau dia tuh udah di luar sekarang. Cuma ya keluarganya nggak ada yang tahu satupun. Kabur maksudnya, Mang? Nah itu. Kok bisa, Mang? Iya gitu. Mamang juga rada heran. Ya intinya kita kan cuma mau kerja di sana, nggak mau ikut campur juga sama urusannya. Tapi gue masih bingung, kok bisa ya? Ah, lu tuh ngelek anjir. Udah, intinya kita ikutin aja apa kata Mamang. Iya kan, Mang? Nah itu. Iya, maaf. Ya intinya jangan kalian kasih tahu nantinya. Kalau Mamang teh cerita ke kalian soal itu. Soalnya Mamang teh udah diancem kalau Mamang sempet bocor ke keluarganya. Duh, diancem apa, Mang? Ngeri juga ya. Udah anjir, nggak semua lu tanya, Asur. Emang kenapa? Nih ya, ada pepatah mengatakan lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Iya, emang ada. Tapi kalau kebanyakan tanya, nggak bagus juga, Sur. Udah, tanya yang penting-penting aja. Iya, bawel. Itu ngomong-ngomong teman kalian ngapain di pojokan gitu? Iya toh, sini loh, ngapain di situ? Di bawah wewe gombel nanti loh. Iya, Sur, lanjut aja. Gue di sini aja. Oh, ya udah kalau gitu. Oh, ya udah tuh ya, Mamang masih ada urusan ini. Takut kemalaman. Iya, Mang, makasih banyak ya, Mang. Iya, sama-sama.
Gimana Sur? Gue cocok nggak pakai outfit ini? Sumpah, lu keren banget boy. Ya sebenarnya gue juga pengen kerja, Cok. Udah, nanti coba gue tanyain. Siapa tahu masih ada lowongan buat lu. Bener ya? Gue nggak enak, masa lu doang yang usaha? Iya, sekarang lu videoin gue dulu. Lah dari tadi udah on ini. Oh iya ya, lupa gue. Ya udah ulang-ulang. Iya, oke. Rolling action. Hi kids, this is your papa. Hari ini tuh hari dimana papa mulai kerja. Kerja pertama papa. Anjir malah gitu dia, Cok. Semoga aja video ini bisa kamu lihat nanti. Ya meskipun kamu belum dicetak sih, dan mama kamu belum ketemu, tapi papa yakin banget di suatu saat nanti papa akan menemukan mama kamu di waktu yang tepat. Dan ya, sesegera mungkin kamu akan papa cetak. Udah Sur, gimana? Bagus nggak? Iya. Bentar. Kenapa? Udah pasti bagus lah. Gue lupa kalau memorinya ada di MP3 bekas karaokean tadi malam. Anjir. Ya maaf. Jadi kamu ngabuburitnya? Jadi dong, Ma. Ya kayak biasanya ya, Mama titip es kelapa tua. Harus banget yang tua ya, Ma? Iya, kamu kayak nggak tahu Mama aja sih. Mama suka kecirit kalau yang muda. Oke, siap, Ma. Tapi mana supirnya belum datang? Keburu sore ini. Tapi jadi kan Mang Asep cari supir barunya? Jadi, Ma. Katanya sih masih muda, terus ganteng. Loh. Jangan gitu. Kita sebagai kaum Hawa dilarang menyakiti kaum Adam. Terus si Hen mau kamu kemanain? Is, Mama, ya enggak lah, Ma. Awas loh ya, nanti kamu naksir sama kang supir. Ih, ya enggak lah, Ma. Itu kan ganteng kata Mang Asep. Belum tentu ganteng kalau kata si Pani. Awas loh ya. Ih, Mama. Ya udah, Mama tinggal dulu ya. Iya, Ma. Oke, kita fokus ke tujuan kita. Kata si Mamang sih jalan Mawar, terus masuk dikit. Rumahnya nomor ini kayaknya ya. Iya bener, 203. Lah, ini kan rumahnya Silpani. Om, sini rumahnya Om. Om. Duh, ada orangnya lagi. Kayak apa nih gue? Masa iya sih Mamang salah ngasih alamat? Om, buka pintunya Om. Iya, bentar Neng. Duh, kacau dah ini. Om, kok dikunci sih? Kaulah cinta pertamaku yang mengajarkanku arti. Om, nanti di warung depan berhenti ya Om. Anjir, gue dipanggil Om gak tuh? Lu kira gue Om lu apa? Iya siap Non. Jangan panggil Non lah, panggil aja Silpani. Nama saya Silpani Om. Iya siap. Oh iya, kalau boleh tahu nama Om siapa ya? Oh, nama saya ya? Iya, nama Om. Duh, mampus gue gak kepikiran lagi. Apa nama gue nih? Om. Ya, Yadi. Nama saya Yadi, Non. Oh, Om Yadi ya? Iya. Om kenapa sih? Gelisah gitu dari tadi. Om ada masalah? Enggak kok. Jangan lihat sini, Non. Maaf, saya suka grogi kalau diliatin. Oh, iya deh, maaf Om kalau gitu. Namun hatiku tetap untukmu. Emang mau ada acara apa sih? Tumben banget bersih-bersih. Ya nggak ada toh. Emangnya bersih-bersih identik sama mau ada acara ya? Ya enggak kan? Ya enggak. Ini tuh rutinitas gue sama si Hen. Setiap seminggu sekali pasti kita bersih-bersih halaman. Berhubung dia nggak ada, ya gue sama lo aja gitu. Oh, gue kira mau ada acara. Oh iya, BTW si Hen kemana ya? Ya, gue belum cerita ya sama lo. Iya, belum ada. Lo banyak yang belum lo ceritain ke gue. Dari ini gue tuh siapa, keluarga gue mana, kenapa gue bisa kenal sama kalian. Sedangkan gue nggak tahu dan gue nggak inget sama sekali. Oh, soal itu enaknya nanti sih, kalau kita udah ngumpul sama si Hen. Karena gue banyak yang nggak tahu juga. Karena lo sama gue duluan lo yang ada di keluarganya si Hen. Jadi kalau soal itu enaknya si Hen yang cerita. Oh, ya udah deh. Soal yang pertama lo mau ceritain aja. Apa? Nah, jadi si Hen sekarang tuh kerja. Lo tahu nggak toh? Sebelum Om Herman meninggal, hidup kita tuh serba kecukupan.
Cuma setelah Om Herman gak ada, semuanya berubah toh. Semua pemberian dan peninggalan Om Herman tuh ludes kita jualin untuk menghidupi gue sama si Hen. Lah kenapa lu jual, Cok? Itu kan pemberian, peninggalan, nggak boleh harusnya dijual. Harusnya lu jaga, Cok. Lu nggak ngerti sih. Mungkin bisa aja nggak kita jual, tapi ya gue sama si Hen udah nggak ada di muka bumi ini. Gue sama si Hen hidup makan pakai apa? Duh iya sih. Tapi masa habis semua sih? Ya habis lah kocak, namanya juga dijualin. Bayangin berapa tahun itu. Dari gue sama si Hen umur 5 tahun ditinggal Om Herman. Ya habis lah toh. Duh iya ya, lama juga. Ya nggak habis total sih. Ini masih ada rumah, ya tanah, sama itu 2 kendaraan, mobil sama motor. Ya kan nggak mungkin kalau kita jual semua. Jadi gue sama si Hen sekarang mikir gimana caranya aset ini nggak habis semua, tapi kita masih bisa hidup. Ya jalan satu-satunya kita hidup dengan keringat sendiri. Duh gue mau bantu tapi gue nggak bisa apa-apa, Sur. Oh iya, BTW lu sekolah nggak sih? Duh nggak tahu gue, Sur. Gue sekolah apa enggak? Lupa gue. Duh iya lupa gue. Lu belum ingat apa-apa ya? Bentar Om, kok saya kayak nggak asing ya sama suara Om? Apa sebelumnya kita pernah ketemu Om? Ketemu ya? Hahaha, nggak mungkin lah. Saya aja baru ini lihat Non Silvani. Emang sih kata orang-orang suara saya ada yang mirip. Ada yang mirip ya? Pantas aja gue nyobain noleh ke situ. Kalau gue lihat-lihat sih lo tambah ganteng kalau kayak ini. Setelah rambut lo berubah. Gue pun awalnya nggak ngira kalau itu tuh lo. Gue bisa jelasin sumpah. Apa yang mau jelasin? Kemarin lo nolak tawaran gue. Gue pun nggak tahu kalau gue bakal kerja tempat lo. Sumpah, swear. Iya, gue tahu kok alasan lo nolak tawaran dari gue. Surya udah cerita semuanya ke gue. Kok bisa kebetulan gini ya? Gue tuh takut sama nyokap lu. Soalnya dia tuh agak aneh gimana gitu. Kayaknya kita jodoh deh, Hen. Apa? Iya, kayaknya kita jodoh. Serius? Isu tuh paus banget tau nggak? Lo ngerasa nggak sih dari awal kita ketemu? Tak kenapa rasanya? Semuanya tuh serba berkaitan tau nggak? Emang iya ya? Gue suka sama lo. Apa? Ekspresi lo nggak usah kayak gitu bisa nggak sih? Iya, sorry. Jadi gimana? Lo mau nggak jadi pacar beneran gue? Apa? Sumpah, gue males banget liat ekspresi lo kayak itu. Iya, sorry. Gue shock ini. Soalnya tiba-tiba banget. Apa nggak terlalu terburu-buru nggak sih? Ribet banget sih, tinggal jawab iya apa enggak gitu loh. Enggak, gue nggak mau. Kalau lo yang ungkapin. Iya jujur gue sebelumnya nggak expect kalau lo tuh suka sama gue. Dan gue diam-diam pun juga suka sama lo. Tandanya kita sama-sama suka. Jadi gimana? Lo mau nggak jadi pacar gue? Serius? Iya mau. Serius? Jadi sekarang kita pacaran dong? Iya dong. Gak usah kaget gitu lah. Lo pasti tahu jawaban gue apa. Iya dong. Lo pacar gue sekarang. Terus apa yang harus kita lakuin? Ya gak ada yang harus dilakuin. Ya sewajar orang pacaran lah. Gue kira ada yang harus dilakuin gitu. Ini serius lo gak ngerti? Ya gak ngerti gue. Ini pengalaman pertama gue tahu. Ya lo harus ajarin gue. Iya. Sayang. Sayang. Lah kenapa ketawa? Ya kayak alay aja gitu. Ya bukan alay dong sayang. Ya ini orang pacaran tuh ya gitu. Iya deh. Jadi gimana? Nanti malam lo mau nggak ngedate bareng gue? Lah katanya gak ngerti. Itu ngerti. Gue bercanda aja sih. Kirain beneran polos. Gue bercanda aja kok. Jadi gimana? Nanti malam lo mau nggak? Ya mau dong, tapi jangan pakai seragam ini ya. Kenapa? Lo malu? Ya bukan malu, kan udah di luar jam kerja. Gue kira malu. Ya udah jangan lobuin lah. Kita kan udah pacaran. Iya. Iya apa? Iya sayang. Nah gitu dong. Ini kalian berdua benar-benar udah yakin sama keputusan kalian kalau kita bakal balik lagi ke Indonesia. Tapi apa kalian berdua yakin kalau kita bakal aman di sana? Masalahnya kita ini masih buronan. Kalau menurut gue sih kita tunggu aja sampai kapan, Jack? Apa mau nunggu sampai benar-benar warisan itu jatuh ke tangan anaknya? Apa lo mau nunggu itu?
Kalau emang lo mau mundur silahkan. Kita gak akan menghalang-halangi. Tapi ingat satu hal, Jack. Jika gue sama John berhasil, jangan harap lo bisa gabung sama kita nanti. Sudahlah, Jack. Keputusan kita berdua udah bulat. Bahwasanya malam ini kita bakal pulang ke Indonesia. Buat masalah aman tidaknya udah kita pikirkan. Lo tenang aja. Lagian ada benernya juga yang dikatakan Ale. Kalau sempat warisan itu jatuh ke tangan anaknya, ya sudah, tamat riwayat kita. Oke, malam ini kita pulang ke Indonesia. Nah gitu, ini baru Jack yang gue kenal. Kamu tahu nggak, Yang? Ya nggak tahu dong, emangnya apaan? Hari ini aku tuh seneng banget tahu. Aku tahu nih, pasti seneng bisa jalan sama aku kan? Iya sih. Loh, kok gitu responnya? Kayaknya bukan seneng karena itu ya. Pasti ada hal lain nih. Iya, seneng karena itu juga. Cuma yang bikin jauh lebih seneng papa telepon tadi. Katanya malam ini mau pulang. Loh, ya bagus dong. Tapi bentar. Berarti papa kamu bebas dong. Setahu aku kan di penjara. Kamu yang cerita waktu itu kan? Iya, katanya sih dia nggak salah. Makanya malam ini bisa pulang. Oh, syukurlah kalau gitu. Aku pun ikut seneng jadinya. Aku nggak sabar tahu, Yang. Apa kita jemput aja sekarang? Gimana? Mau nggak? Nah itu masalahnya. Kata papa sih nggak usah. Kemungkinan sampai rumahnya pagi katanya. Oh, ya udah kalau gitu. Ya semoga aja cepet sampai rumah ya. Iya, amin amin. Oh iya, by the way kita jadi ke langganan kafe kamu itu. Iya dong, soalnya di situ tempatnya bagus, terus makanannya enak-enak. Oke, meluncur. Sil, aku mau tanya sesuatu boleh? Tuh kan kebiasaan dari tadi. Kalau nggak panggil nama ya lo gue. Ayo dong, Yang. Iya, maaf Yang. Kan kita pacaran belum ada 1 hari loh. Aku tuh masih menempatkan diri tahu. Aku tuh tak kenapa rasanya nggak terbiasa aja sama yang kayak beginian. Dari kecil sampai sekarang baru ini yang namanya deket sama perempuan. Jadi ya kamu harus malumin itu, Yang. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Cuma pengen aku tuh kamu biar lebih terbiasa aja gitu, Yang. Nah, kenapa rasanya kalau dipanggil sayang tuh sama nyokap, bokap, atau pacar kayak ada ciri khas tersendiri gitu. Aku kayak ngerasa disayang banget gitu loh. Ngerti kan maksud aku, Yang? Iya, ngerti kok sayang, cintaku, manisku. Oh iya, tadi mau nanya apa, Yang? Ah, nggak jadi ah. Aku tadi tuh cuma mau nanya iseng aja sih. Iseng? Iseng soal apa? Ya gimana ya? Aku malu, Yang. Loh, kok malu sih, Yang? Udah, ngomong aja. Aku ini pacar kamu loh, Yang. Apa yang kamu omongin pasti aku dengerin kok. Tapi jawab jujur ya. Iya, apa? Aku malu, Yang. Tapi jawab jujur ya. Ini soal hubungan kita. Ya kan yang namanya hubungan pasti gak akan berjalan mulus. Ya pasti kamu udah tahu itu lah ya. Iya, terus? Pasti ada di masa kita akan berantem. Entah itu masalah besar atau kecil. Nah, kenapa rasanya aku takut kehilangan kamu, Yang? Loh, ya bagus dong, Yang. Itu tandanya kamu benar-benar cinta sama aku. Aku mau tanya satu lagi sama kamu. Apa orang tua kamu bakal tetap setuju kalau dia tahu aku sebenarnya anak yatim piatu yang gak punya apa-apa? Aku yakin banget. Kamu lihat mama, Yang. Dia tuh welcome banget sama kamu, tahu? Kamu tahu nggak? Mama tuh sering banget nanyain kamu. Ada aku sampai malu sendiri. Karena kamu waktu itu belum siapa-siapa aku. Yang aku tanya bukan satu pihak, Yang. Orang tua kamu kan ada 2. Belum tentu papa kamu setuju sama hubungan kita. Udah sih, Yang, jangan terlalu jauh ah. Kamu malah buat aku jadi takut, tahu nggak? Udah, kamu gak usah khawatir. Aku yakin banget kok. Apa juga pasti setuju. Karena papa mau anaknya tuh bahagia. Ya kebahagiaan aku tuh di kamu. Jadi kamu gak usah khawatir, Yang. Kamu yakin? Aku yakin banget, Yang. Udah, nanti kan papa pulang. Aku coba ngomong deh sama dia. Iya deh. Loh, kok gue perhatiin lo ngelamun terus sih dari tadi? Lo mikirin apa sih, Toh? Gue lagi berusaha nginget, Sur. Gimana? Lo udah inget? Apa yang lo pikirin sekarang? Ya belum begitu jelas sih. Tadi tuh sempet terlintas. Gue inget kalau gue pernah diasuh sama orang. Tapi anehnya gue gak bahagia. Gue tertekan hidup sama dia. Tertekan gimana maksud lo? Oh bentar-bentar. Apa yang lo maksud orangnya pakai kacamata? Rambutnya panjang? Nah iya itu. Kok lo bisa tahu? Ya taulah, itu yang udah nyulik lo. Orang yang tega ngehancurin semuanya.
Tapi anehnya cuma sampai di situ ingatan gue. Gue nggak inget tuh kalau kita pernah kecil bareng, hidup bahagia. Gue nggak inget, Sur. Kayaknya lo emang gak bakal inget deh, Toh. Kemungkinan ingatan lo udah pulih sekarang. Cuma ya sampai di batas itu. Karena lo dari kecil sampai besar, lo taunya ya si gondrong brengsek itu. Ya bisa jadi, Sur. Tapi gue bersyukur banget sih sekarang bisa di sini sama kalian. Gue nggak ngerasain lagi yang namanya disiksa. Tahu nggak? Gue tuh dijanjiin bisa keluar dari situ kalau gue udah umur di atas 18 tahun. Lama nggak itu, Sur? Loh, kenapa harus nunggu 18, Toh? Seingat gue sih ada yang harus ditandatangani. Oh, gue ngerti sekarang kenapa dia nyulik lo dan lo dirawat sampai besar. Karena dia ngira lo anak kandungnya Om Herman. Jadi maksud mereka tuh ketika lo besar nanti lo bisa tanda tanganin pemindahan aset. Karena setahu gue Om Herman punya perusahaan di negeri sama luar negeri. Oh, tapi kenapa salah orang, anjir? Ya lo salahin aja si gondrong brengsek itu. Ya udah dimakan, Toh. Nanti deh kita ceritain soal ini ke si Hen. Oh iya, by the way si Hen kemana sih? Gak tahu gue, paling juga bentar lagi pulang tuh anak. Tapi kok firasat gue nggak enak ya, Sur? Pandangan pertama membuatku terjatuh. Yang, mending kita gak usah lewat situ deh. Loh, kenapa Yang? Orang mobil kita di situ loh. Kamu kenapa sih? Udah 2 kali loh ini. Tadi ada pengemis, kamu kira orang jahat, takut buat dilewatin. Padahal ya bapak tadi orang baik loh. Ini sekarang ada orang duduk di depan sana, kamu kira orang jahat lagi gitu. Ya bukan gitu Yang. Aku cuma trauma aja sama orang asing. Aku pernah beri tusuk, padahal aku nggak tahu salah aku tuh apa. Makanya aku trauma sampai sekarang. Loh, serius ya? Iya Yang. Hahaha, lo lihat tuh remaja di sana. Ternyata lo lihat ke CV juga. Iya, kenapa? Lo iri ya sama mereka? Makanya cari pacar biar bisa gitu. Udah, ini bukan waktunya bercanda. Lo katanya penasaran sama anaknya Alec, musuh besar bos kita. Emang itu anaknya Alec? Iya, yang gak di situ anaknya Alec. Masa iya anak seorang mafia yang musuhnya di mana-mana, jalan malam sendirian tanpa seorang pengawal? Kan kayak nggak masuk akal. Ah, lu goblok apa gimana sih? Ya bagus dong, ini malah peluang besar buat kita. Ya udah, tunggu apa lagi? Gue nggak mau buang-buang waktu ini. Ini mau kita sekarang? Ih, pakai tanya lagi. Ya iyalah, lu lupa kerjaan kita apa? Kita kayak ini dibayar. Iya, gue ngerti. Tapi ini bening loh. Lo yakin gak mau nyicip-nyicip tipis gitu? Ah, pikiran lo. Ya udah gampang. Yang penting kita gerak aja dulu. Ya udah, kamu tenang ya. Selagi ada aku di samping kamu, aku pastikan Tuan Putriku ini aman. Aku juga nggak rela kalau ada orang yang mau nyelakain kamu kayak itu. Emang kamu bisa berantem? Gaya-gayaanmu jagain aku. Loh, ngeremehin. Ya nggak bisa sih. Gaya-gayaan. Ya kan biar keren aja gitu. Keren dari mana? Banyak yang ada. Selamat malam cantik. Tuh kan Yan, ngapain coba? Mana bawa gituan lagi? Kamu tenang dulu ya. Ingat ada aku di sini. Aku takut Yan. Mohon maaf abang-abang. Ada perlu apa ya? Gue lagi nggak ngomong sama lo. Lo culun diem aja. Cantik malam-malam gini kok pakaiannya terbuka gitu sih? Cantik emangnya nggak dingin? Tapi nggak apa-apa sih. Kalau cantik dingin abang mau kok ngangetin. Cantik pasti mau kan? Hahaha, bisa lo. Lo ingat jangan main-main. Selalu aman. Woi, jangan kurang ajar gitu bang. Dijaga omongannya. Udah Yang, udah. Aku takut. Hai, punya nyali juga lo ternyata. Lo mending sekarang diam. Kalau lo masih sayang sama nyawa lo. Udah, lo buang-buang waktu tau nggak? Oh, sakit Yang. Kamu kenapa Yang? Aku nggak tahu Yang. Sakit. Loh, kaki kamu berdarah Yang. Kamu diapain sama mereka? Aku nggak tahu Yang. Sakit. Kau mau kemana Yang? Udah Yang, nggak usah diladenin. Awas ya.
kamu nggak apa-apa kan Yang? Kita ke rumah sakit ya sekarang. Gak usah Yang, aku gak apa-apa kok. Nggak apa-apa dari mananya loh Yang? Udah aku gendong ya. Gak usah Yang, tangan kamu juga luka loh itu. Kamu gak usah pikirin aku Yang. Gak usah sayang, ini cuma lecet kecil aja kok. Kebetulan keluarnya emang banyak. Oh iya, by the way pacar aku jago juga ya ternyata. Sayang, ini bukan waktunya bercanda loh. Aku nggak peduli kamu mau apa enggak. Pokoknya sekarang aku mau paksa kamu. Sayang, gak mau. Nggak peduli. Sayang, gak mau. Sayang, aku gak mau. Nggak peduli. Aku takut jarum suntik Yang. Oh ya bagus, aku malah makin semangat jadinya. Please jahatnya. Kalau aku yang suntik gimana? Kamu mau? Kalau kamu yang suntik aku mau. Tapi bukan pakai jarum suntik. Oke apa? Ada deh. Is, pasti ngeles ya. Ih, sotoy. Orang pakai jarum pentol. Sayang, aku gak mau loh Yang. Pokoknya aku nggak peduli. Sekarang kita ke rumah sakit. Itu luka loh. Maafin aku ya Yang. Gara-gara aku tangan kamu jadi luka gitu Yang. Udah Yang, aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Aku udah gagal buat jagain kamu. Jadi kamu gak usah merasa bersalah gitu. Aku yang salah. Enggak dong Yang, aku yang salah. Aku tahu mereka itu pasti ngincer aku. Setahu aku nih ya, cewek itu gak mau kalau disalahin. Tapi kalau ini beda sih. Tapi aku heran loh Yang, kenapa mereka nyerang kamu kayak itu coba? Aku juga gak tahu Yang. Dari dulu sampai sekarang hidup aku tuh kayak gak tenang gitu loh. Makanya papa dari dulu tuh selalu nekan aku buat gak keluar rumah kalau emang gak ada kepentingan. Kalau emang pengen keluar ya itu harus bawa bodyguard. Bentar Yang, aku bukan mau ikut campur sama urusan keluarga kamu ya. Cuma di sini aku ngerasa janggal gitu loh. Kamu kan pernah cerita sama aku kalau kamu nggak tahu kerjaan papa kamu tuh apa. Aku kayak, gimana ya ngomongnya? Aku takut nyinggung perasaan kamu. Soalnya dia kayak tahu dan ngelarang gitu loh. Loh, maksud kamu papa aku penjahat gitu? Bukan gitu maksud aku. Iya sih, aku pun pernah mikir gitu. Karena setiap aku mau main ke rumah papa, tak kenapa respon papa tuh aneh gitu loh. Halo, Pa. Iya sayang, ada apa? Ini loh, Pa. Masa aku nggak boleh masuki sama bodyguard papa? Aku udah dari tadi loh, Pa, nungguin di depan gerbang rumah papa. Ngeselin banget tau nggak bodyguard papa ini. Apa di mana sih? Cuma keluar, Pa. Kasih tahu mereka biar mereka tahu kalau punya anak papa. Loh, ngapain kesini? Kalau mau kesini kabarin papa dulu dong sayang. Jangan dadakan gini. Papa kan harus siap-siap dulu sayang. Loh, aku anak papa bukan sih, Pa? Kenapa papa tuh aneh gitu loh? Setiap aku mau main ke rumah papa tuh banyak alasan gitu loh. Kayak seakan-akan papa tuh menyembunyikan sesuatu. Bukan gitu sayang. Papa ini sibuk, banyak kerjaan yang papa harus kerjain. Jadi kamu harus ngertiin papa lah sayang. Terserah papa lah, Pa. Dari dulu jawaban papa tuh kayak itu. Nah, apa yang dikerjain Silvani pun gak tahu. Kalau papa emang sayang sama Silvani, papa keluar sekarang, Pa. Yang tunggu dulu lah. Yang mau beres-beres dulu. Banyak deh alasannya. Tapi aku belum bisa mastiin. Aku tuh curiga sama satu ruangan. Tapi aku gak bisa masuk ke situ. Karena bodyguard papa tuh banyak banget dan ngeselin semua. Setiap aku mau masuk ke situ, pasti aku dihalang-halangi sama mereka. Padahal mereka tahu aku tuh anaknya papa. Loh, jadi papa sama mama kamu pisah rumah? Iya, yang aku tinggalin sekarang tuh rumah mama. Oh iya, by the way ini kita pulangnya ke rumah papa ya, Yang. Nanti aku tunjukin jalannya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it down, know what I'm about, I'm a cloud, keep me raining now. Stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Welcome to Indonesia. So how about we go home to Europe to host to base camp? Jadi gimana, Lek? Kayaknya kita kumpul di rumah gue. Soalnya gue udah ada janji sama Silvani. Kasian juga dia. Gue sampai lupa kalau gue punya ponakan. Pasti udah gadis dia sekarang. Gimana? Lo udah ada calon buat dia?
Hahaha. Sebenarnya gue belum kepikiran ke situ. Masalahnya dia masih sekolah sekarang. Gimana John? Anak lo kira-kira mau nggak sama anak gue? Ya coba kita kenalin aja dulu, siapa tahu mereka cocok. Dulu kan udah pernah kita coba, tapi ya gagal. Iya karena mereka masih kecil sih. Nah, lo coba suruh anak lo ke rumah gue. Kebetulan Silvanya ada di sini nanti. Ya nanti deh gue coba hubungi. Oh iya, masalah dokumen-dokumen Herman harus secepatnya kita selesaikan. Sebelum semuanya terlambat. Ya nanti kita atur aja dan kita bahas di dalam. Tapi apa alasannya aku nggak boleh masuk ke ruangan ini? Kalian tahu kan kalau aku ini anak satu-satunya bos kalian. Kami hanya menjalankan perintah dari pimpinan kami. Hanya kami dan bos-bos kami lah yang dapat memasuki ruangan ini. Jika Non Silvana ingin melihat-lihat, bisa ke ruangan lain. Nanti bisa ditemani dengan rekan saya dan tinggalkan tempat ini. Nggak mau. Aku maunya masuk ke ruangan ini. Jika Non Silvani tetap ngotot, sangat amat disayangkan kami akan bertindak tegas. Biarpun Non Silvani ini anak dari bos kami. Jadi dari ruangan itu tim berasa curiga aku yang kata aku nggak bisa mastiin karena pergerakan aku tuh terbatas. Kira-kira ada apa ya di dalamnya? Sampai seketat itu loh dijaganya. Kamu aja nggak boleh masuk apalagi orang lain. Bentar ya. Halo Sur, ada apa? Lo kemana sih anjir, jam segini belum balik? Bikin orang khawatir aja tahu nggak? Iya ini bentar lagi gue balik kok. Kalau bisa sekarang ya. Masalahnya ada Om Agus ini di rumah. Oh iya? By the way udah dari tadi Om Agus di rumah? Pokoknya lu buruan balik. Lo tahu nggak, Om Agus mau ngasih warisan yang dititipin Om Herman ke dia sama lo. Jadi ya pokoknya penting banget ini. Hah? Serius? Lo tahu dari mana anjir? Ya tadi dia cerita sama gue. Ya pokoknya lu nggak usah banyak tanya lah. Pokoknya lu balik sekarang. Gue tunggu ya. Assalamualaikum. Anjir, orang belum selesai ngomong juga. Siapa yang teleponnya? Ini Surya barusan. Oh. Kayaknya aku nggak bisa mampir ke rumah kamu deh yang. Masalahnya ada tamu di rumah. Kebetulan ada perlu sama aku. Oh ya nggak apa-apa Dian. Padahal sebenarnya aku pengen banget nengawain kamu ke papa tadinya. Jadi gimana? Semisal dokumen-dokumen itu sudah diberikan dan ditandatangani anak itu. Jika ini semua sudah terjadi, maka pergerakan kita akan berujung sia-sia nantinya. Masalahnya di belakang anak ini para agen rahasia. Anak buahnya Herman itu sendiri. Kalian yakin mau berurusan dengan mereka? Ya ada bisnis-bisnis gelap kita terbongkar semua. Jadi apa rencana kalian mengkonter masalah ini? Ah brengsek, kenapa kita mati langkah gini jadinya? Sebentar, gue belum bisa mikir jernih ini. Sorry ya, gue potong nih. Semisal ketakutan kita ini semua sudah terjadi, maka jalan satu-satunya ya ini. Jadi gimana menurut kalian? Nah, boleh juga ide lu. Ya ini kan hanya mengantisipasi jika dokumen itu sudah diberikan ke anak itu. Jika belum ya kita gunakan strategi yang pertama tadi. Hen, Om mau bicara sebentar sama kamu. Ada hal penting yang harus Om sampaikan ke kamu. Oh iya, ada apa ya Om? Lama nih kita nggak ketemu Om. Om selama ini kemana? Om sudah lama berpikir. Dan Om tahu, hidup tanpa seorang ayah dan ibu tidaklah mudah. Mereka meninggal saat kau masih kecil. Dan Om sangat menghargai keteguran kamu selama ini. Iya, terima kasih Om. Selama ini juga Om sudah bantu aku. Tanpa Om mungkin para penjahat itu sudah bunuh aku Om. Jadi gini Hen, sebenarnya ini sudah lama Om pendam. Tapi Om rasa sekaranglah waktu yang tepat kamu tahu. Sebelum papa kamu meninggal, dia sempat titipkan sesuatu ke Om. Sebuah amplop yang katanya harus diberikan langsung ke kamu. Saat kamu sudah cukup dewasa. Hah? Papa titip sesuatu ke Om sebelum papa meninggal? Sur, by the way itu siapa sih? Shh, jangan keras-keras anjir. Iya. Itu Om Agus, tangan kanannya Om Herman. Oh, terus fungsi kita di sini ngapain coba? Ah anjir, lo banyak tanya amat sih dari tadi. Udah, lo diem aja ngapa? Ah orang cuma tanya juga.
Udah, pokoknya diem aja. Gue ini kepo tahu. Iya, saat itu keadaan sedang kacau, di mana Pak Herman akan menjalankan misi terakhirnya. Dan papamu tahu dia sedang dalam bahaya. Dia kasih kepercayaan sama Om untuk jaga ini. Ini isinya dokumen warisan. Di dalamnya tertulis bahwa dia ingin mewarisi perusahaan keluarga dan rumah utamanya ke kamu. Ini serius Om? Aku bahkan gak tahu harus bilang apa. Aku pikir semuanya sudah hilang saat papa meninggal. Papamu adalah orang yang bijak. Dia sudah pikirkan semuanya. Perusahaan itu sempat Om kelola untuk sementara waktu. Tapi sangat amat disayangkan. Musuh papa kamu para mafia kelas kakap itu ternyata membunuh Pak Herman dengan maksud tujuan mengincar semua aset yang Pak Herman tinggalkan. Dokumen-dokumen itu sempat dicuri dari tangan Om. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah Om rebut kembali. Dan di hari ini, sejak kamu sudah cukup dewasa, sesuai wasiat ini, semuanya akan jadi milikmu. Jadi aku benar-benar mewarisi perusahaan dan rumah itu Om? Iya, tapi bukan soal harta Hen. Ini tentang amanah. Papamu ingin kamu teruskan apa yang dia bangun. Om tahu, ini tanggung jawab yang besar. Tapi Om percaya, kamu pasti bisa. Terima kasih Om, terima kasih. Om sudah menyimpan dan menjaga semua ini. Aku akan pelajari semuanya dan teruskan apa yang papa mulai. Om akan selalu bantu kalau kamu butuh Om. Tapi mulai hari ini, detik ini, kamulah pemilik sah perusahaan dan rumah itu. Oh iya, nanti Om tunjukin rumahnya ke kamu. Om yakin, kamu pasti terkejut. Aku banyak-banyak terima kasih sama Om. Selama ini Om udah banyak bantu aku. Om padahal bukan siapa-siapa aku. Tapi Om udah mau berkorban selama ini. Aku tahu Om. Dari aku kecil sampai saat ini, Om udah jaga aku, mantau aku dari jarak jauh. Aku tahu semuanya Om. Makasih Om. Sudahlah Hen. Om tahu kamu anak yang hebat. Kamu anak yang tangguh. Om tahu Om yang harusnya banyak terima kasih sama keluarga kalian. Pak Herman sudah banyak bantu Om. Tanpa beliau Om bukan siapa-siapa. Jadi semua ini belum seberapa buat balas kebaikan almarhum Pak Herman. Gue jadi kangen sama Papa Herman, Sur. Papa nggak tuh? Gue aja selama ini nggak berani manggil Papa. Ya apa salahnya coba? Biarpun kita anak angkat, tapi kan tetap aja ada status anaknya. Ya iya sih. Sebenarnya gue juga disuruh manggil Papa sama Om Herman. Emang gue nya aja yang nggak terbiasa. Oh, gue tahu nih. Kenapa lo nggak terbiasa manggil Papa? Karena jiwa miskin lo masih melekat deh kayaknya. Anjir, nih anak ngeselin juga ya lama-lama. Hahaha. Gue sikat juga lo. Iya ampun, orang cuma bercanda juga. Anjir, ini seriusan Om rumahnya? Ya serius dong. Dulu almarhum Pak Herman tinggal di sini. Aku nggak nyangka sih Om, Papa tuh punya rumah semewah ini. Terus mana perusahaannya Om? Aku udah gak sabar jadi owner di perusahaan itu. Anjir, yang nggak bisa lah, kocak. Si Hen yang harusnya jadi owner, orang dia yang punya. Maaf ya Om, dia tuh suka rada-rada gitu tuh. Apa sih Sur? Orang cuma bercanda juga. Ada-ada aja deh kamu. Kenangan indah, kau yang pertama di jiwa. Mana waktu bisa kembalinya, dan ku ucap semua isi hati. Tapi cukup ku simpan saja sebagai kisah terindah.